yaitu 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Dua Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Kalau sudah dengar katakan amin. 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3. Tentang hal ini aku sudah dilakukan berdoa kepada Tuhan supaya aku bisa diberi dulu daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Mu bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terjadi suatu aku berubah perkenaanku, supaya kuasa Kristus turun melalui aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan. Rasul Paulus katakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan Rasul Paulus katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau dalam versi bahasa Tapanuli dikatakan demikian, tuluhari doh balido siap Tuhan ini asa sumurut isian al gabejok ibana al tukma asiro hakku diho aini hubareodo timbul hagogoon asal taganon mah lupa puji-puji diriku di bagasan akka hagaliyo asal sombong tu harugo oleh Kristus. Di ini sonang do hilara di bagasan akka hagaliyo pangaleon asosaton pangaleon do hagugoton ala Kristus ini. Aku jumpa dari ahule disbe doahu margogo. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini Rasul Paulus ceritakan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan selaku dia seorang rasul atau hamba Tuhan, pengikut Kristus, di mana kehidupan Rasul Paulus itu, walaupun dia sudah menandang gelar rasul, tidak serta-merta hidup dia itu berjalan dengan mulus, berjalan dengan tenang, berjalan dengan damai. Tapi dia katakan kehidupan dia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Tapanuli dia mengalami pengaleleo. Pengaleleon seakan-akan dia dikejar-kejar, bahwa dia dikatakan ada kesesakan, ada kesukaran, ada kelemahan, ada penganiayaan dialami oleh Rasul Paulus. Seandainya kita ditanya,
Hari-hari terakhir ini tidak lebih tidak kurang mungkin kita akan alami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Ada kelemahan yang kita alami. Kalau saya 3 hari ini merasa kelemahan, udah batuk, pilek, demam, setiap sendi-sendi terasa copot, maka saya merasa lemah. Kelemahan adalah tidak kuat. Kelemahan ialah rapuh. Kelemahan tidak berdaya. Dan kelemahan memiliki daya dorong yang tidak kuat. Dan ini saudaraku pasti dialami oleh anak-anak Tuhan. Ada kelemahan di tengah-tengah keluarga. Ada kelemahan di dalam pribadi. Ada kelemahan di dalam suami. Ada kelemahan di dalam istri. Ada kelemahan di dalam anak. Dan ada kelemahan di tengah-tengah keluarga. Dan ini tidak luput dari setiap orang. Sekalipun kita anak-anak Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan 3 kali dia berdoa kepada Tuhan supaya kelemahan itu diambil dari hidupnya. Maka pujian kita tadi berkata bukan setiap doa. Didengar tadi apa? Dijawab Tuhan. Bagaimana kita benar-benar sikap ini? Bukan setiap doa yang tidak dijawab Tuhan. Sebenarnya didengarkan Tuhan, tapi belum dijawab. Tapi ada waktunya nanti Tuhan jawab sebenarnya doa kita itu. Bukan artinya dia bagus itu doa. Bukan artinya masuk Tuhan. Tuhan itu tidak pernah bermaksud jahat bagi saudara, apalagi saudara dan saya, anak-anak yang dipilih, ditebusnya. Doa kita pasti dijawab Tuhan. Tinggal saudaraku kapan Tuhan mau respon dan menjawab doa kita. Puji Tuhan. Begitu juga tengah-tengah kelemahan ini. Maka lewat itulah kita mampu, Bapak Ibu saudaraku, untuk dapat lalui itu segala persoalan, segala masalah, segala kelemahan. Kita tahu setiap kelemahan kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kita tahu segala kelemahan. Namun itu saudaraku dapat kita buang, dapat kita singkirkan, tidak bisa dengan pengertian kita sendiri, atau tidak bisa dengan pengetahuan kita sendiri, atau tidak bisa dengan kepintaran kita sendiri. Tetapi sesungguhnya itu dapat singkirkan, itu dapat selesaikan adalah saudaraku ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Roh Kudus dengan segenap hati. Artinya tidak separuh, mendua hati. Orang berdua hati firman Tuhan katakan laksana ombak yang di tengah laut yang diombang ambingkan ke sana dan kemari. Tapi kita sungguh-sungguh saudaraku dengan segenap hati, sesungguh-sungguhnya, sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus akan menolong, bahwa Yesus melepaskan, bahwa Yesus memberikan kekuatan, bahwa Yesus memberikan jawaban yang pasti bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan kita
di hari-hari sama ini, di tengah-tengah perjalanan kita. Sekalipun kita sudah penuh dengan Roh Kudus, kalau kita tidak andalkan Dia, maka itu akan menjadi sia-sia. Maka ketika kita penuh dengan Roh Kudus itu, kita andalkan Dia semaksimal mungkin, supaya kita jangan ada kelemahan-kelemahan di tengah-tengah perjalanan kita, di tengah-tengah kita. Demikian juga dikatakan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Roh Kudus, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang menaruh harapannya pada Roh Kudus. Nah, ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu mau kita miliki, kita punyai setelah kita menerima kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, ketika kita berjalan terus diperhadapkan dengan situasi, kondisi, problema, gelombang, kerikil, liku-liku saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kita sadar dan kita tahu kelemahan-kelemahan itu akan selalu ada. Dan selalu ada. Hari ini lewati, besok pasti ada. Besok lewati, lusa pasti ada. Lusa lewati, kedepannya pasti ada. Terus. Selagi masih saudara dan saya ada tinggal di tengah-tengahnya ini, maka saudara dan saya tidak akan lepas dari segala pergumulan, kelemahan itu. Maka untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berikan kita penolong yang sejati, penolong yang baik, yaitu Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kepada saudara dan saya. Maka kita tidak menjadi lemah, tapi saudara dan saya akan menjadi kuat. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Mengapa Rasul Paulus mampu, saudaraku, untuk melewati segalanya itu? Tidak lain tidak bukan karena Roh Kuduslah yang ada, hinggap dan tinggal di dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus, saudaraku, andalkan itu Roh Kudus di dalam setiap kehidupan. Ini yang menjadi milik kita, orang-orang percaya, orang Kristen. Selain daripada itu tidak ada. Kepintaran kita andalkan tidak bisa. Sepintar-pintar manusia di berbagai bidang pasti ada hacker, saudara-saudara. Keahlian itu akan bisa dihacker melalui tipu daya kuasa iblis, saudara-saudara. Maka apa yang kita miliki, yang kita, kepandaian kita, akan bisa itu beleng dan tidak berfungsi, saudara-saudara. Tapi ketika di sana ada Roh Kudus berkuasa, ada tipu daya si iblis, ada tipu daya setan, ada tipu daya dunia, saudaraku, mau mencoba saudaraku melemahkan pikiran kita, melemahkan hidup kita, melemahkan jiwa kita. Maka itu, saudara-saudaraku, akan dihalangi oleh kuasa Roh Kudus dan kita dijaga dan dipelihara, saudaraku. Sadar atau tidak sadar, dunia ini bekerja keras untuk membuat anak-anak Tuhan, orang percaya, menjadi lemah. Bahkan lebih daripada itu, menjadi saudara-saudaraku tidak percaya. Iblis berusaha kita. Maka oleh karena itu, untuk kita dapat menangkal itu, untuk kita dapat mematahkan itu, perlu kita andalkan
Tuhan, perlu kita andalkan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan ini berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Tidak menaruh harapannya kepada kepintarannya. Tidak menaruh harapannya kepada apa yang dia miliki. Tapi dia sungguh-sungguh menaruh harapannya kepada Tuhan. Kenapa mereka menaruh harapannya kepada Tuhan? Sebab mereka sadar dan mereka tahu dan kita sadar bahwa segala sesuatunya itu adalah bersumber dari Tuhan, berasal dari Tuhan, dan segala sesuatunya itu ada dapat dikendalikan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Maka oleh karena itu hari ini mengajarkan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita andalkan Tuhan. Ketika kita andalkan Tuhan, firman Tuhan ayat 8 dikatakan, Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Panas terik ini sama yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, kesesakan, penderitaan. Itu panas terik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita rasakan dalam bulan-bulan terakhir ini sampai saat ini, tubuh kita ini merasa gerah, panas. Ketika ada panas itu, saudara-saudaraku, setiap orang itu tidak nyaman, tidak aman, akan ada gelisah. Maka ketika ada kegelisahan itu, maka kita, saudaraku, tidak akan konsen, baik itu mengerjakan segala sesuatu apa saja pun, sehingga bisa, saudaraku, yang berantakan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, ketika mereka mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Tidak ada panas terik yang datang bagi mereka. Sedangkan bangsa Israel, mereka tidak kadang-kala andalkan Tuhan, kadang-kala tidak andalkan Tuhan. Ketika mereka berjalan selama 40 hari di padang gurun, Tuhan berikan itu, saudaraku, embun atau awan, yang awan untuk melindungi mereka supaya tidak terasa panas terik. Apalagi kita, saudara, mengandalkan Tuhan, masakan Dia tidak memberikan kita, saudara-saudaraku, tuntung yang dari sorga untuk kita tidak merasakan itu, yaitu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah-tengah dunia itu, dunia ini adalah panas terik. Dan oleh karena itu, firman Tuhan ini katakan, kita dengan segenap hati kita mau mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Tidak hanya separuh, tapi sungguh-sungguh kita andalkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak mengalami panas terik. Kalau panas-panas biasa saja, itu biasa itu. Memang harus ada panas-panas, kehangatan. Tapi kalau yang namanya panas, coba kalau anak kita panas, lalu dibawa ke dokter, oh ini panasnya ini sampai 40, oh ini udah di luar batas, harus diobati, harus dirawat, harus makan vitamin dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita, saudaraku, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, firman Tuhan katakan bahwa saudara dan saya tidak akan mengalami datangnya panas terik yang melampaui daripada sebenarnya
yang dapat kita alami, yang dapat kita lewati, melampaui. Artinya tidak normal lagi itu. Panasnya itu sudah di luar batas saudara-saudara yang dikasih. Dan itu tidak Tuhan inginkan bagi kita. Dan itu tidak inginkan bagi umat-umatnya. Dan itu tidak inginkan bagi gerejanya. Tetapi Tuhan inginkan, Tuhan berikan kepada saudara, bagi saya, bagi kita semua adalah kehangatan kasih kuasa Roh Kudus bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya dikatakan di sini, saudaraku, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apakah itu buah kasih, buah-buah kesukaan Tuhan? Itulah yang mau dikeluarkan orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Oleh karena itu saudaraku, hari ini ketika ada kelemahanmu, penderitaanmu, kesusahanmu, mari kita andalkan Tuhan supaya kita kuat untuk dapat melewatinya. Puji Tuhan.